Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video terkait pengenalan programming. Dengan adanya video ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana cara sebuah program bekerja pada komputer, dan juga memberikan sebuah motivasi untuk mempelajari pemrograman lebih dalam. Pertama, kita mulai dari definisi program terlebih dahulu. Jadi, program itu apa sih? Definisi program bisa bermacam-macam, tergantung konteks yang kita gunakan untuk mengartikannya. Dalam kasus ini, kita definisikan sebagai program komputer. Kemudian, saya mengambil arti kata program dari Wikipedia, yang mendefinisikan program sebagai sebuah kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh mesin komputer. Kita misalkan saja aplikasi yang mungkin sebagian besar pengguna smartphone gunakan. Contohnya seperti Google, WhatsApp, YouTube, Twitter, dan lain-lainnya. Itu semua merupakan sebuah contoh dari program. Dalam aplikasi tersebut, ada kumpulan instruksi rumit yang dijalankan oleh mesin komputer. Mesin ini sendiri bisa dalam berbagai bentuk. Contoh yang mungkin kita semua tahu, antara lain ada komputer, handphone, tablet, bahkan bentuk lainnya yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, seperti modem internet, smartwatch, mesin fotokopi, kalkulator, dan barang-barang teknologi lainnya. Kemudian terbesit di pikiran, bagaimana sebuah program bekerja pada mesin komputer? Saya akan mencoba untuk mengilustrasikannya dalam bentuk sebuah resep masakan. Misalkan saja saya membuat sebuah resep untuk memasak telur. Saya buat resepnya sedemikian rupa seperti yang terlihat di sini. Kemudian resep tersebut selanjutnya akan digunakan oleh orang lain untuk dijadikan referensi untuk memasak telur. Nah, resep di sini merupakan sebuah representasi dari program. Saya akan mencoba jelaskan terkait hal ini. Anggap resep ini merupakan sebuah program. Kemudian manusia itu adalah sebuah mesin komputer. Seperti definisi sebelumnya, program merupakan sebuah kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh mesin komputer. Kemudian program tersebut berisi instruksi untuk membuat atau menjalankan sesuatu di komputer. Ketika program ini dijalankan, maka mesin komputer akan menjalankan setiap instruksi yang ada di program tersebut. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian dalam pembuatan sebuah program, ada sebuah komponen yang dikenal sebagai bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Secara singkat, bahasa pemrograman merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin komputer. Misalkan saja kita tulis sebuah instruksi. Hey komputer, tuliskan umur saya 20 tahun ke dalam command prompt. Kemudian kita menulisnya ke dalam sebuah Microsoft Word atau Notepad atau semacamnya. Tidak serta-merta komputer akan mengerti apa yang kita tulis, kemudian langsung mengerjakan instruksi tersebut. Kita, sebagai pembuat program, atau kita sebut saja kita sebagai programmer, memerlukan sebuah bahasa yang mampu dimengerti oleh mesin komputer, agar komputer dapat menjalankan instruksi yang kita tuliskan. Dari situlah istilah bahasa pemrograman muncul. Dengan berkembangnya teknologi yang sudah bergerak dengan cepat, sudah dilahirkan banyak bahasa pemrograman yang di tiap bahasanya juga memiliki fungsionalitasnya masing-masing. Ada yang dipakai untuk buat program di komputer, ada yang dipakai untuk membuat program di Android atau iOS, dan masih banyak lagi fungsionalitas yang ditawarkan oleh setiap bahasa pemrograman. Terus, untuk beberapa orang yang baru belajar apa itu programming, apa yang diperlukan untuk bisa menguasai programming? Jika misalkan di antara kalian menanyakan ini ke beberapa programmer, pasti jawabannya akan berbeda-beda. Kemudian jika dari saya sendiri, secara umum saya rangkum dalam 4 poin. Pertama, penalaran logika. Yang dimaksud di sini adalah kita sebagai manusia yang diberkati oleh Tuhan berupa akal untuk berpikir, memerlukan nalar yang baik ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan logika. Untuk gambarannya saja, kita bisa menalar bahwa 10 itu lebih besar daripada 1. Atau jika kulit kita terkena air, maka kulit kita akan basah. Kemudian kita juga perlu mampu untuk membedakan mana logika yang benar dan logika yang salah. Misalkan sebelumnya bahwa 10 itu lebih besar daripada 1 merupakan logika yang benar, maka jika saya katakan bahwa 5 lebih besar daripada 10, maka itu merupakan sebuah contoh logika yang salah. Kemudian untuk poin selanjutnya, ada mesin komputer. Untuk membuat sebuah program, tidak mungkin kita membuatnya pada buku tulis kemudian kita menuliskannya pada buku. Kita memerlukan sebuah mesin komputer karena kita perlu sebuah mesin komputer untuk membaca program yang kita tulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Untuk gambarannya,
Jika misalkan saya memiliki laptop atau komputer, itu sudah modal yang cukup untuk membuat sebuah program. Selanjutnya, latihan dan pembiasaan. Hal ini menjadi kunci untuk bisa menjadi ahli dalam membuat sebuah program. Percuma jika nalar kita jalan serta mempunyai mesin komputer yang mumpuni, tapi tidak kita asah skill kita dalam membuat program. Kemudian, apa maksud dari kebiasaan di sini? Ada banyak kebiasaan programmer yang jika kita biasakan, kita akan lebih efektif dalam membuat sebuah program. Melalui latihan yang rutin, kebiasaan itu akan terbangun dengan sendirinya, dan proses membuat program akan menjadi lebih mudah jika dibandingkan sama pertama kali kita membuat program. Kemudian satu lagi, sebenarnya ini opsional, namun saya rasa ini cukup penting untuk diperhatikan. Hal itu ialah bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan sebuah modal ekstra agar kita mampu untuk mempelajari programming lebih baik. Mengapa demikian? Karena programming bukanlah sebuah kurikulum bahan pelajaran yang kurikulum tersebut diatur oleh pemerintah atau semacamnya. Ilmu programming merupakan sebuah ilmu yang dikembangkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan karenanya, kebanyakan bahasa pemrograman yang ada menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Tujuannya sederhana, agar semua orang yang berkecimpung di dalamnya dapat menggunakan bahasa pemrograman tersebut tanpa membedakan negara satu dengan negara lainnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk simulasi membuat program yang sangat sederhana menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ada banyak bahasa yang sebenarnya bisa saya contohkan di sini. Namun untuk sekarang, saya akan mencontohkannya menggunakan Python. Kemudian langsung saja saya coba untuk simulasikan. Oke, saya akan segera memulai simulasinya. Namun sebelumnya, saya akan mengenalkan beberapa alat atau tools yang saya gunakan untuk simulasi kali ini. Yang pertama, seperti yang terlihat di sini, ini merupakan tempat di mana kita akan menuliskan program kita. Ini merupakan sebuah aplikasi text editor yang bernama Visual Studio Code. Aplikasi ini akan membantu kita untuk membuat sebuah program menjadi lebih mudah. Kemudian tools selanjutnya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jika kalian ada minat untuk belajar bahasa pemrograman Python, saya akan tampilkan salah satu tempat tutorial Python yang ada pada waiterschool.com. Dari sini, akan diajarkan secara step by step cara penggunaan bahasa pemrograman Python. Kemudian kita kembali ke text editor Visual Studio Code. Lalu kita akan buat sebuah file, tempat di mana kita akan menulis dalam bahasa pemrograman Python. Kita misalkan aja filenya bernama coba.py. Kemudian file sudah terbuat, dan kita akan menuliskan instruksi program di dalam file ini. Pertama, saya akan mencoba untuk menambahkan sebuah kalimat dalam sebuah program. Misalkan saja saya tulis seperti ini. Langsung saja kita coba jalankan. Dan terlihat di sini, Hello World muncul dalam program. Jadi yang sebenarnya terjadi, awalnya kita menulis sebuah instruksi dalam file coba.py. Kemudian instruksi tersebut ditulis dalam bahasa pemrograman Python, yang dimana Python sendiri mempunyai semacam program builder, di mana dari file coba.py yang kita tulis barusan akan diartikan dalam bahasa komputer, yang kemudian komputer akan menjalankan instruksi yang ada di dalam file coba.py. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jika misalkan kita tulis kalimat lain, contohnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yaitu untuk menulis umur saya saat ini. Saya tulis saja seperti ini. Jika sudah selesai menulisnya, maka kita jalankan lagi. Dan kalimatnya akan berubah, menyesuaikan instruksi yang sudah dirubah sebelumnya. Kurang lebih itu adalah contoh untuk menuliskan kalimat dalam program. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk perhitungan dasar matematika, kemudian dieksekusi dalam program. Misalkan saja di dalam print ini, saya tuliskan 1 tambah 1. Jika sudah, maka kita jalankan. Kemudian di sini akan muncul 2, di mana itu merupakan hasil dari 1 tambah 1. Di sini tidak hanya bisa melakukan penjumlahan, namun juga pengurangan, pembagian, perkalian, juga bisa dijalankan pada program ini. Mungkin saya akan coba untuk soal yang lebih panjang sedikit.
Bisakah saya tulis seperti ini? Kemudian kita jalankan. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Angka 30,6 ini merepresentasikan 32/3. Coba dihitung saja apakah benar atau tidak. Untuk aritmatika matematika kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk perulangan. Bisakah saja saya ingin menulis angka dari 0 sampai 10. Jika kita ingin menulis 0 sampai 10 secara berurutan, kita perlu menulis print ke bawah sebanyak 11 kali. Saya coba tuliskan dulu. Kurang lebih penulisannya seperti ini. Jika kita jalankan, maka akan tertulis 0 sampai 10 ke bawah. Namun pada dasarnya, penulisan ini bisa dipersingkat. Bagaimana cara menyingkatnya? Kita menggunakan perulangan pada program ini. Saya akan coba tuliskan dulu. Ini merupakan contoh perulangan yang ada di Python. Gambarannya, kita misalkan saja sebuah variabel x. Kemudian di sini tertulis for x in range 11. Yang berarti adalah nilai x ini akan berulang dari 0 sampai 11. Jadi pada setiap perulangannya, x ini akan bertambah 1 dari 0. Jadi nanti nilai x akan berulang dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Kemudian untuk yang terakhir, saya akan mencoba untuk melakukan kondisional pada program. Saya akan mencoba menuliskan sebuah barisan instruksi terlebih dahulu. Kurang lebih kondisional seperti ini. Program ini secara garis besar akan mengecek apakah 2 lebih besar daripada 1. Jika benar 2 lebih besar daripada 1, maka dia akan menuliskan benar. Namun jika tidak, maka dia akan menuliskan salah. Kemudian kita coba menjalankan programnya. Dan ternyata hasilnya adalah benar. Karena 2 emang lebih besar daripada 1. Kemudian bagaimana jika kita balik? Jadi 2 lebih kecil daripada 1. Hasilnya akan seperti apa? Kita coba jalankan saja. Maka hasilnya akan salah. Karena 2 lebih kecil daripada 1 itu adalah suatu hal yang salah. Dalam sebuah kondisional, kita perlu mengenal beberapa operator untuk menjalankan kondisional apakah itu benar atau salah. Ini merupakan contoh simbol operator yang digunakan untuk membandingkan nilai satu dengan nilai yang lainnya. Mulai dari lebih kecil, lebih besar, kemudian tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Kemudian selain itu juga ada logika AND, OR, NOT, dan XOR. Semua operator yang ditampilkan barusan bisa digunakan untuk operasi perbandingan pada suatu kondisional. Kurang lebih untuk kondisional seperti itu. Kurang lebih itu merupakan beberapa dasar programming yang bisa saya simulasikan. Gimana? Rasa susah? Berat untuk dipelajari? Pusing? Gak apa-apa. Semua orang yang belajar programming pernah mengalami masa-masa itu. Untuk orang yang belum terlalu mengenal programming sendiri, hal ini memang berat untuk dipelajari. Jika masih penasaran bagaimana cara membuat program yang lebih rumit daripada yang saya simulasikan barusan, Anda bisa membuka beberapa referensi yang saya taruh di deskripsi untuk dipelajari secara otodidak. Kemudian saya kasih tambahan, ketika Anda bingung mencari referensi belajar, gunakan platform yang biasa kita gunakan sehari-hari. Contohnya ada Google dan YouTube. Mencarinya cukup mudah kok. Tinggal ketik saja tutorial Python bahasa Indonesia. Nanti pasti akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kalian gunakan untuk jadikan referensi untuk belajar. Sebagai penutup, jangan lupa untuk selalu rajin latihan, agar kalian yang akan menjadi programmer ke depannya tidak akan kesusahan untuk membuat sebuah program dan menjadi ahli dalam programming di suatu saat nanti. Kurang lebih cukup sekian. Mungkin jika ada suatu pertanyaan atau mungkin tambahan yang mungkin belum saya jelaskan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.